Selampari TV, senang sekali saya Anggun Mawansyah dapat hadir kembali menjumpai Anda pada program kesayangan kita, Dokter Kite. Dan seperti biasanya di program ini kita akan membahas mengenai dunia kesehatan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa penonton di studio dulu. Selamat malam ibu-ibu, apa kabarnya hari ini? Baik. Dan saya juga ingin menyapa penonton Selampari TV di rumah, semoga selalu sehat walafiat dan dapat menjalani aktivitas seperti biasanya. Oke, dan seperti biasa juga kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang memang tentunya sangat memahami tentang dunia kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai menjaga kehamilan agar tidak lahir prematur. Sehingga kita sudah mendatangkan dokter spesialis kandungan, yaitu Dokter Arifin Syarifuddin SPOG. Langsung saja kita sapa. Selamat malam dokter, apa kabar hari ini? Malam Anggun, baik. Baik, wah ini kita memang spesial sekali nih mendatangi dokter spesialis kandungan ya. Oke, karena kita akan membahas mengenai menjaga kehamilan agar tidak lahir prematur, begitu. Oke dokter, langsung saja nih kita bahas. Sebetulnya lahir prematur itu, persalinan prematur itu seperti apa sih dok? Ya, jadi sebelum kita masuk ke apa itu persalinan prematur, pahami dulu konsep bahwa kehamilan itu, kalau kita familiarnya kehamilan itu 9 bulan 10 hari. Ya. Tapi pada dasarnya kehamilan itu bisa berlangsung sampai 40 minggu. Jadi dari awal hamil sampai 40 minggu. 9 bulan 10 hari itu berarti di posisi 37 minggu. Nah, kalau mencapai 37 minggu sampai ke 40 minggu, itu kita sebut sebagai kehamilan cukup bulan. Oke, betul. Nah, kalau dari awal kehamilan sampai dengan usia 20 minggu, itu kita sebut sebagai keguguran. 20 minggu sampai ke 37 minggu, atau di bawah 37 minggu, itu baru yang kita sebut sebagai persalinan prematur. Oke, nah, jadi itu. Persalinan prematur itu persalinan kalau awamnya belum cukup bulan ya? Betul, bahasa awamnya belum cukup bulan, tapi kalau kita hubungkan dengan usia kehamilan, persalinan yang terjadi di bawah 37 minggu, di atas 20 minggu. Kalau dalam bulan berarti di atas 5 bulan sampai dengan 9 bulan 10 hari kurang. Oh begitu. Seperti itu. Iya. Oh berarti kalau misalnya di bawah dari 20 minggu itu baru namanya keguguran. Oh iya. Begitu ya, iya. Begitu pemirsa, ternyata prematur itu adalah usia di mana kehamilan antara 5 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Sampai 9 bulan 10 hari seperti itu. Tapi sebetulnya itu penyebabnya apa sih dok bisa seperti itu? Ya, kalau penyebab tunggal itu nggak ada. Tapi kalau multifaktor atau berbagai faktor risiko sehingga menyebabkan terjadinya persalinan prematur itu ada. Mulai dari faktor internal sampai dengan faktor eksternal itu mempengaruhi. Faktor internal contohnya si ibu dia hamil besar kembar. Kehamilan yang kembar itu risiko untuk persalinan kurang bulan itu lebih tinggi. Kemudian kehamilan yang air ketubannya banyak itu juga mendorong terjadinya persalinan kurang bulan lebih tinggi. Selanjutnya yang lebih banyak juga adalah kehamilan yang disertai dengan kelainan si ibu. Apakah ibunya sakit kencing manis, ibunya sakit darah tinggi, ibunya ada penyakit jantung, itu juga pada kondisi tertentu terpaksa harus dilahirkan kurang bulan dalam upaya menyelamatkan nyawa ibunya. Karena kalau bisa kan dalam suatu kehamilan itu kita dapat bayinya, kita dapat juga ibunya, seperti itu. Nah, kalau faktor eksternal itu rata-rata mayoritas didominasi oleh infeksi. Nah, pada ibu-ibu hamil hati-hati soal infeksi. Ada 3 infeksi yang sering tidak disadari. Satu, sakit gigi. Oh, sakit gigi? Waduh, satu sakit bisa gigi. Menyebabkan itu ya? Bisa. Sakit gigi, ya? Jadi gigi yang terinfeksi tidak diobati dengan baik. Jangan salah, walaupun jauh itu bisa mempengaruhi sampai ke air ketuban keruh. Selaput ketuban menipis, akhirnya pecah ketuban, lahir prematur. Oh begitu. Yang kedua, keputihan. Ketiga, infeksi saluran kencing. Itu bisa menyebabkan lahiran prematur seperti itu. Jadi banyak faktor. Banyak faktor. Jadi ini berkesinambungan antara kesehatan ibu juga dengan kesehatan pada janinnya juga. Iya, begitu. Nah, tapi ini sebetulnya gejala-gejalanya apa saja sih dok untuk bisa lahir prematur seperti itu? Ya, yang pertama dari usia kehamilan
Tadi periodenya 5 bulan sampai dengan 9 bulan 10 hari. Yang kedua, timbul kontraksi pada periode usia tersebut yang makin lama makin teratur, sehingga terjadi pembukaan atau bahkan sampai ada pecah ketuban. Seperti itu. Itu bisa menyebabkan persalinan prematur. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu kondisi hamil kurang bulan, baru 7 bulan, baru 8 bulan, sudah mulai ada kontraksi atau nyeri perut yang berulang serta makin lama makin sering, disertai atau bahkan bisa tidak ada penyerta keluar cairan atau keluar darah, itu sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter. Nah, bisa memeriksakan diri sendiri dulu sebelum ke dokter. Langkah pertama adalah dengan memegang perut ya? bagian pusar. Bagian pusar. Kemudian kalau dia tidak kontraksi, kalau bukan kontraksi itu dia lembut. Tapi kalau kita pegang pada saat terasa sakit, kencang gitu ya? Kencang kita pegang, itu terasa keras seperti kayak memegang benda padat, papan atau seperti yang sesuatu yang keras. Itu kemungkinan besar kontraksi. Tapi kalau misalnya pada saat sakit kita pegang lembut, bisa jadi karena pergerakan bayi atau kita terlalu lama berdiri, ya seperti itu. Begitu. Jadi memang benar-benar apa ya, harus sering-sering kontrol ke dokter ya dok. Pasti, ya begitu. ya. Tapi pengalaman juga ya dok ya, banyak juga masyarakat Kota Lubuk Linggau juga yang berpengalaman, ibu-ibu itu biasanya memang di usia 8 bulan, 7 bulan, 8 bulan itu biasanya ada kontraksi palsu katanya. Memang itu memang biasa ya dok? Ya, jadi gini, apa beda antara kontraksi palsu dengan kontraksi yang lahir prematur? Sebenarnya, seperti itu, prematur, yang menyebabkan lahir prematur. Kalau kontraksi palsu dia timbulnya sesekali, tidak teratur, dan durasi muncul kontraksi tersebut masih di bawah durasi 10 detik. Nah, kalau kontraksi yang menyebabkan persalinan prematur, dia muncul rata-rata lebih lama, bisa lebih dari 10 detik. Kemudian yang kedua, konsisten dia, reguler dan konsisten. Jadi muncul nanti 5 jam lagi muncul, nanti 5 jam lagi muncul, atau makin lama makin rapat. Bahkan seperti sampai mau melahirkan. Betul, bahkan ada yang sampai per 3 jam, per 2 jam itu pasti muncul. Nah, kalau sudah seperti itu sebaiknya segera ke rumah sakit untuk dipertimbangkan untuk dirawat. Seperti itu. Iya. Apakah itu bisa dipertahankan dok? Misalnya seperti ini ya, ketika kita mengalami kontraksi-kontraksi yang seperti ingin melahirkan tadi, setelah itu kita ke dokter, setelah itu kita dirawat, apakah bisa dipertahankan untuk tidak lahir prematur? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi kita nanti pada saat perawatan, satu kita akan memberikan obat untuk menghilangkan kontraksi. Yang kedua kita akan memberikan obat untuk mengakselerasi pematangan paru si janin. Karena salah satu yang kita takutin dari lahir prematur, si bayinya paru-parunya belum siap untuk hidup di dunia. Artinya resiko dia sesak napas, perawatan ICU. Nah, sehingga kita memberikan obat pematangan paru dengan harapan kalaupun misalkan dengan pemberian obat kontraksi tadi tidak juga membaik dan ternyata terjadi pembukaan dan akhirnya lahir, si bayi lebih siap untuk lahir di dunia. Seperti itu. Dan juga kemungkinan besar, kemungkinan keberhasilannya relatif tinggi asalkan penyebabnya juga diatasin. Artinya kalau misalnya dia ada darah tinggi diatasin, kalau dia ada keputihan atau apa juga diobatin, seperti itu. Jadi memang harus dibawa dulu ke dokter dan bakal nanti akan ada tindakan-tindakan lebih lanjut ya dari dokter seperti itu. Tapi kalaupun sudah diberikan tetapi masih juga tidak bisa tertangani lagi, berarti memang itu harus dilahirkan ke dunia ya. Iya, kita backup ya. Artinya dari selama hamil kita upayakan kontraksi tersebut hilang, kita berikan pematangan paru untuk jaga-jaga kalaupun terpaksa harus lahir. Kalaupun nanti terpaksa lahir, terjadi pembukaan, intinya terjadi pembukaan dan kemudian terjadi persalinan, itu pasca lahir rumah sakit yang pilihlah rumah sakit yang ada fasilitas ICU bayi atau NICU. Sehingga nanti bayinya akan dirawat di NICU oleh dokter anak tentunya, dan di situ di backup hal-hal yang kita takutin tadi, mulai dari stres nafas,
paru-parunya belum berkembang sempurna, bisa dengan pemberian surfaktan, dan nanti sampai ke pemeriksaan mata dan pendengaran, seperti itu. Seperti itu. Wow, ternyata ini jangan disepelekan sekali ya. Jadi kita harus betul-betul menjaga yang namanya kehamilan. Apapun itu harus cepat-cepat segera, sensitivitasnya harus lebih ya ibunya reaksinya. Jadi kalau ada apa-apa nih pemirsa Selampari TV, langsung saja kita datang ke dokter spesialis biar bisa dikasih penanganan lebih lanjut lagi. Oke, tapi ini dokter banyak banget nih yang bakal kita bahas nih mengenai bayi prematur ibu-ibu ya. Oke, tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dokter Kita, sehat dari kita. Sehat gale-gale. Ya pemirsa, terima kasih ada masih bersama kami di program kesayangan kita, Dokter Kita, sehat dari kita. Sehat gale-gale. Tentunya dengan masih membahas mengenai menjaga kehamilan agar tidak lahir prematur bersama dokter spesialis kandungan kita, Dokter Arifin Syarifuddin SPOG. Oke dokter, tadi udah seru banget ya kita membahas mengenai prematur ya dok. Ya. Ini ada pertanyaan nih dok. Pertanyaan ini betul-betul dari benak saya dok. Karena tadi dokter sudah menyampaikan bahwa ketika ada seorang ibu hamil yang sepertinya ingin melahirkan gitu ya, kontraksinya betul-betul berkala begitu, terus dimasukin ke rumah sakit ya, dia datang ke rumah sakit, dirawat dan dikasih obat-obatan seperti itu ya dok ya. Tapi ternyata nanti atau setelah dirawat itu mengulang kembali rasa sakitnya seperti itu ya dok. Itu kira-kira ada tindakan lain nggak dok? Atau memang harus dikasih obat-obatan terus atau ada tindakan lain seperti itu dok? Baik, jadi kalau misalkan si ibu itu pada usia 7 bulan dia ternyata kontraksi, kita rawat, kontraksi yang hilang, kita sudah backup juga dengan pemberian pematangan paru untuk bayinya, pulang, ternyata 2 minggu atau 3 minggu kemudian muncul lagi kontraksi yang sama. Nah, biasanya saya juga cek ini pada saat dia pulang kontrol, sebelum dia kontraksi lagi atau apa, saya juga periksa panjang mulut rahimnya. Jadi kalau dibayangkan rahim itu bentuknya seperti buah pir, kemudian dengan ujungnya ada moncongnya seperti itu kita sebut sebagai serviks atau mulut rahim. Nah, normal itu kalau misalnya dia normal itu antara sekitar 2,5 sampai ada yang sampai 4 cm seperti itu. Kalau misalnya kita dapatkan panjang mulut rahim itu di bawah 2,5 cm atau dia 2,5 cm kurang, itu sebaiknya kita lakukan pengikatan mulut rahim. Bahasa medisnya itu kita lakukan dengan sirkulase. Jadi bisa dibayangin ini mulut rahim, itu nanti kita lakukan ikatan benang sehingga si mulut rahim ini tercengkram seperti ini. Nah, ini bertahan sampai kapan? Sampai nanti menjelang lahir. Ketika dia jadi nanti ketika 9 bulan 10 hari kurang itu kita buka benangnya. Atau ternyata dia sudah cukup bulan, pada saat sebelum persalinan kita buka juga seperti itu. Pemasangannya itu dilakukan dengan tindakan pembiusan. Jadi di ruangan kamar operasi, pasiennya terbius setengah badan, kemudian kita lakukan pengikatan itu sehingga ibunya nyaman, tidak merasakan sakit atau apa. Seperti itu ya. Terus seperti itu. Nah, ternyata misal sudah dilakukan pengikatan, dia kontraksi ulang, kita rawat, tapi kita lebih tenang. Karena mulut rahimnya udah terkunci, terikat, dengan pemberian obat-obatan dia hilang, sudah. Walaupun dia kuat, tapi kontraksinya kuat, tapi kan tertahan seperti itu. Tapi dengan catatan tidak ada pecah ketuban. Begitu ya. Kalau ketuban sudah pecah, tetap harus dibuka. Harus lahir. Karena kalau dalam keadaan ketuban udah pecah, resiko infeksi meningkat, resiko ketuban mengering juga meningkat. Nggak bagus buat bayinya. Betul. Nah itu dia tadi pemirsa penjelasan dari Dokter Arifin bahwasanya ada tindakan lain. Pengikatan mulut rahim seperti itu. Jadi walaupun sudah diikat tapi ada kontraksi asal tidak pecah ketuban. Betul. Kalau sudah pecah ketuban
tetap harus dilahirkan. Iya. Oke. Nah ini dok, kita kasih kesempatan dulu dong untuk penonton di studio Silampari TV. Oke ibu-ibu, kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu memberikan pertanyaan. Boleh. Mumpung ada dokter spesialis ya di sini ya, silakan untuk ibu-ibu yang bertanya. Oke, silakan Bu, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lagi dari Posyandu Kampung. Dok, saya mau tanya, bagaimana perawatan bayi yang lahir secara prematur? Oke. Demikian pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dok, Ya. ini langsung Oke. dijawab bagaimana cara memberikan perawatan untuk Bayi prematur. Nah, pertanyaan bagus sekali Ibu. Jadi kalau misalkan terjadi persalinan bayi prematur, anggaplah contohnya lahir 8 bulan dengan kondisi berat badan 2100. Yang pertama nanti dokter anak akan memeriksa nafasnya. Jadi pada saat lahir kalau dia nangis kuat, artinya napasnya bagus. Jadi persepsi kita harus paham bahwa bayi menangis itu tandanya bagus, bukan sedih. Ya, bayi menangis itu adalah upaya dia menarik napas. Jadi kalau bayi menangis kuat itu berarti pernapasannya bagus, dokter anak sudah tenang. Nah yang kedua, kita cegah jangan sampai bayi itu kedinginan. Karena bayi yang kurang bulan dengan berat badan di bawah 2500 itu lemaknya belum terlalu tebal sehingga dia rentan terhadap suhu dingin. Jadi yang pertama adalah jaga si anak jangan sampai kedinginan. Yang kedua, rutin memberikan ASI. Susu terbaik tetap ASI. Lahir prematur, boleh nggak dok dikasih susu formula? Upayakan dulu ASI. Kalau misalnya belum menghasilkan ASI, kalau ada keluarga yang mau mendonorkan atau bisa donor, boleh. Tapi kembali ke masing-masing kalau soal donor ASI ya. Yang kedua, kalau misalnya memang belum, bisa dipertimbangkan terpaksa menggunakan susu formula, tapi susu formula khusus, dan itu dikonsultasikan dengan dokter anak. Tapi kalau ASI-nya lancar, langsung bagus. Nah yang ketiga itu ada namanya metode kangguru. Seperti apa itu dok? Jadi si ibu atau si bapak, jadi gini ya, merawat bayi nggak boleh ibu sendiri ya, libatkan suami. Jadi si ibu atau si bapak merawat bayinya digendong dalam keadaan kulit ketemu kulit ya, artinya si bayi nggak berpakaian, dipeluk oleh si ibu atau si bapak, baru digunakan selimut atau kain untuk menutupin sehingga suhunya tidak dingin dan si bayi mendapatkan suhu tubuh dari ibu atau ayahnya. Betul. Nah, dengan metode kangguru kayak gitu, hipotermi tercegah. Yang kedua, dengan adanya kontak kulit ke kulit terjadi bonding dan proses pembentukan ASI juga lebih bagus seperti itu ya. Jadi itu untuk perawatan bayinya. Berikutnya untuk jangka panjang, si bayi prematur itu juga sebaiknya dilakukan screening. Screening itu adalah uji penapisan. Yang pertama mata. Jadi ada usia tertentu secepatnya dilakukan pemeriksaan matanya, apakah retinanya berkembang dengan baik. Yang kedua telinga, dan yang ketiga jantung. Seperti itu. Jadi itu beberapa poin-poin penting dalam perawatan bayi prematur. Nanti mungkin untuk lengkap ada satu sesi khusus ya, dengan dokter anak nanti. Kita akan membuka sesi khusus bagaimana cara merawat bayi prematur. prematur. Wah, dunia kesehatan ya ibu-ibu, di dokter kita itu akan dibahas semuanya ya, tentang penyakit dan semua kesehatan. Oke, satu pertanyaan lagi nih ya, diberikan kesempatan untuk penonton di studio Silampari TV, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rini Susanti, Ketua Kader Lansia Posyandu Kamboja 8 Kalabestari. Saya mau tanya dok, ini kan yang sering itu bayi-bayi prematur, saya sebenarnya kurang ngerti gitu kan. Tapi ya ini makanya saya ingin tanya langsung ke dokter, bayi prematur itu apakah normal untuk kedepannya gitu ya. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dokter, memang terkadang di masyarakat awam ya, itu memang terkadang bayi prematur itu menjadi momok ya bagi masyarakat, bagi ibu-ibunya juga gitu kan. Terkadang kalau udah prematur tuh apa ya, mindsetnya ibu-ibu tuh yang aduh nanti gimana ya, udah gede nanti gimana ini anak gitu, pasti ada kurang apa segala macam. Kira-kira itu seperti apa dok? Ya,
Jadi bayi prematur tetap bisa hidup normal, seperti layaknya bayi yang lain, tapi memang butuh perawatan yang lebih khusus. Untuk perawatan tadi sudah kita jelaskan. Nah, kedepannya si bayi sejak lahir, yang pertama dalam perawatan di rumah sakit jangan sampai ada infeksi. Jadi selain suhu dingin, infeksi. Nah, kemudian dokter juga akan lebih aware terhadap pemeriksaan organ-organ. Karena gini, karena dia lahir dalam keadaan kurang bulan, jadi ada potensi organ-organ tubuh tertentu itu belum cukup bulan. Seperti itu. Yang pertama paru-paru. Paru-paru kaitannya dengan sesak napas tadi. Kalau dia lahir merintih, tidak langsung menangis atau apa, biasanya langkah pertama nanti si dokter anak akan melakukan ronsen dadanya untuk melihat perkembangan parunya. Nah, kalau misalnya ternyata perkembangan parunya belum sempurna, nanti ada obat namanya surfaktan, itu untuk mengakselerasi perkembangan paru setelah si bayi lahir. Kalau dalam kandungan beda lagi, waktu masih dalam kandungan ada obatnya sendiri, seperti itu. Yang kedua, itu ada screening untuk ke pemeriksaan jantung juga. Jantung juga perlu di screening atau diperiksa apakah dia ada katup yang tidak menutup sempurna atau ada kebocoran, seperti itu. Nah, setelah pulang 1 bulan atau ini 2 minggu setelah lahir, itu baru masuk tadi pemeriksaan screening mata, telinga. Nah, yang sering terjadi adalah tidak dilakukan pemeriksaan, kemudian juga si ibu juga kurang aware dalam ini. Mungkin kita tanpa kita sadari si anak sebenarnya tidak terlalu respon pada perubahan cahaya terang gelap, tapi si ibunya nggak tahu. Sebenarnya bukan nggak peduli, tapi lebih ke arah karena nggak tahu, jadinya nggak nyadar kan, seperti itu. Akhirnya setelah berjalannya usia sudah 5 bulan, 6 bulan, baru si ibu ini menyadari. Anak kok nggak respon ya, aku udah gini-gini nggak ada tanggapan atau apa, baru periksa ke dokter mata. Nah, kalau kayak gitu udah agak terlambat. Jadi sedini mungkin periksakan ke dokter mata, periksakan ke dokter THT untuk dilihat perkembangan matanya, perkembangan telinganya. Kalau mata itu lebih ke arah retinanya. Jadi ada namanya retinopati prematurity atau ROP. Itu jadi perkembangan retinanya tidak sempurna, dan ini yang bisa mengarah sampai ke kebutaan. Tergantung derajatnya, seperti itu. Oke, seperti itu ya Ibu ya. Oh, jadi memang harus diperiksakan lebih detail sedini mungkin. Lebih detail sedini mungkin. Jadi jangan samakan bayi prematur itu dengan bayi yang lahir cukup bulan. Oke. Seperti itu. Jadi dari kelahirannya sampai kapan dok bisa diperiksa lebih detail lagi seperti itu? Secepat mungkin. Jadi kalau jangan terlambat. Kira-kira kalau misalnya berapa bulan atau berapa hari setelah kelahiran prematur? 2 minggu. 2 minggu sudah bisa diperiksa? Sudah mulai. Iya. Jadi sedini mungkin ibu-ibu. Jadi itu pemirsa Selampari TV bisa mengurangi faktor resiko juga ya. Iya. Faktor resiko kekurangan atau cacat pada bayi seperti itu. Oke. Dan kembali lagi nih ke saya ya, ingin bertanya nih. Oke. Ini saya ingin bertanya mengenai ini kan sekarang nih ibu-ibu modern nih ya, ibu-ibu modern nih pada sibuk, pada segala macam berbagai macam aktivitas. Terkadang lagi hamil pun itu nggak nonstop nih, ada kerja lah, ada yang syuting lah, ada yang apa gitu ya ibu-ibu. Itu kira-kira beresiko nggak sih akan melahirkan bayi prematur seperti itu ya dok ya? Tapi ditahan dulu dok ya, karena ada yang mau lewat ya. Pemirsa Selampari TV tetap bersama kami di Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gale-gale. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program kesayangan kita, Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gale-gale. Oke dokter, kembali lagi ya dok ya. Iya. Ini kita tadi membahas mengenai ibu-ibu modern nih dok. Ibu-ibu modern ini biasanya walaupun lagi hamil gede, biasanya banyak segudang aktivitas yang dijalani seperti itu. Apakah itu akan menyebabkan terjadinya salah satu faktor terjadinya persalinan prematur dok? Ya.
Jadi kalau kita bicara secara statistik penelitian, wanita yang beraktivitas tinggi, terutama yang kalau dia durasi berdirinya lebih dari 4 jam, itu memiliki risiko 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak melakukan hal tersebut. Oh begitu. Seperti itu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk tadi ibu-ibu modern yang berkarir, kerja, kalau dia memang aktivitas tinggi, sering berdiri, tugas di lapangan, terutama guru-guru ya, karena kan mengajar sambil berdiri segala macam. Nah, itu memiliki resiko lebih tinggi untuk terjadinya kontraksi seperti itu. Jadi bisa disiasatin, artinya kalau memang berkarir, kerja, ya jangan berhenti, jangan, karena tetap penting. Siasati aja. Jadi dalam sambil melakukan kerja, minta izin ke atasan mungkin untuk pindah dulu, tidak kerja di lapangan, sehingga lebih banyak duduk, seperti itu, tidak berdiri. Pokoknya hindari berdiri, hindari berjalan yang lebih dari 4 jam, seperti itu. Tapi apakah penting untuk mengkonsumsi obat penguat rahim nih? Biasanya ada tuh seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba mau dinas luar, itu datang tuh ujuk-ujuk ke dokter spesialis, dok saya dinas luar gini-gini. Itu pentingkah untuk mengkonsumsi obat? Esensinya penguat rahim itu diberikan pada saat usia kehamilan masih di bawah 4 bulan. Karena setelah 4 bulan ke atas itu plasenta sudah terbentuk sempurna. Artinya secara esensi kehamilan itu relatif kuat. Nah, tapi kalau misalnya ada occasion atau ada kegiatan yang tugas luar kota, saya berangkat dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, dok, aktivitas di sana saya tinggi, boleh. Artinya di backup dengan penguat selama dia berangkat 2 hari, 3 hari sebelum berangkat, selama kegiatan di luar kota, kemudian dilanjutkan 2-3 hari sesudah itu. Seperti itu. Nah, secara penelitian pemberian obat penguat pada kasus-kasus yang memiliki potensi untuk lahir prematur itu juga memberikan perbaikan yang signifikan seperti itu. Begitu. Ya, jadi tetap walaupun berbagai macam aktivitas juga masih ada solusinya juga. Tinggal bagaimana kita trik mengatasinya. Betul. Saya kasih kesempatan lagi ya. Saya kasih kesempatan lagi untuk satu penonton di studio Silang Party TV memberikan pertanyaan. Silakan untuk Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Malam, Bu. Ini dok, saya dari Kamila, dari kader lansia Kompote 1. Mau bertanya ini dok, misalkan anak pertama itu lahir prematur, terus hamil kembali dok, apakah beresiko lahir prematur kembali? Itu aja dok pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana itu dok? Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Bagus sekali. Jadi gini, kalau misalkan dia kehamilan pertama prematur, kehamilan keduanya itu juga berisiko. Tapi dia berisiko untuk lahir prematur, tapi kita analisa bersama. Jadi saya mewawancarai si pasien secara detail dahulu, kehamilan yang sebelumnya apa aja yang mendorong terjadinya persalinan prematur tersebut. Apakah dia pada saat hamil ada keputihan yang tidak terobati? Apakah dia ada infeksi saluran kencing yang tidak terobati? Adakah sakit gigi yang tidak terobati? Adakah dia darah tinggi? Adakah dia kencing manis? Adakah dia kondisi-kondisi penyakit yang sehingga terpaksa kehamilannya dilahirkan lebih cepat daripada seharusnya? Apakah dia hamilnya kembar? Atau hamilnya tadi air ketubannya banyak sekali? Atau ada kondisi-kondisi lain yang memang terpaksa kehamilannya lahir prematur. Kalau misalnya memang ada, untuk kehamilan yang sekarang kita atasi. Jadi jawabannya yang pertama, resiko itu ada, bahkan lebih tinggi dibandingkan resiko yang waktu kehamilan pertama kemarin, karena dia sudah jelas sudah pernah kan seperti itu. Nah, yang kedua, kita jaga apa penyebabnya kemarin, yang sekarang kalau ada yang sama kita obatin. Kemudian yang ketiga, kita backup dengan ikat mulut rahim tadi. Jadi nanti kalau misalnya dia pada saat hamil pertama lahir prematurnya pada saat usia 7 bulan, artinya nanti ketika usia mencapai 6 bulan atau dari 5 bulan,
itu sudah kita lakukan pemasangan ikat mulut rahim. Tentunya juga diimbangi dengan kita periksa mulut rahimnya panjangnya berapa. Kalau dia ternyata panjangnya 4 cm nih, itu belum butuh. Kita masih bisa observasi dulu. Nanti bulan depan kita lihat lagi, oh mendek. Jadi 2,7 dari 4 cm, oh itu cepat banget. Nah itu sebaiknya kita lakukan pengikatan. Ya jangan sampai nanti keburu udah pendek, ternyata kejadian lagi kan seperti itu. Begitu aja sih. Jadi seperti tadi. Harus mengetahui riwayatnya dulu sebelumnya. Iya, kita tahu dulu riwayatnya, kita cari apa penyebabnya. Nah baru kita cocokkan dengan kehamilan sekarang. Penyebabnya kita atasi, kemudian solusinya kita lakukan pengikatan plus kita jaga seluruh jenis infeksi kita atasi. Ya, seperti betul, itu. betul, seperti itu. Begitu ya Ibu ya. Oke, ini tadi dokter, aduh udah banyak banget ya kita ya membahas mengenai bayi prematur dari faktor-faktor, gejalanya apa, terus resikonya seperti apa ya dok ya. Nah ini sudah di penghujung acara kita ya dok ya. Ini buat pemirsa Selampari TV mungkin pengen dapat tips nih dari dokter gimana cara menjaga kehamilan agar tidak lahir prematur. Silakan dokter. Oke, jadi ibu-ibu yang pertama konsumsilah makanan-makanan yang bernutrisi, baik makronutrien atau mikronutrien yang dibutuhkan oleh ibu selama hamil. Karena ada wanita yang nutrisinya jelek, itu juga berisiko untuk mengalami lahir prematur. Yang kedua, higienitas, kebersihan diri. Jagalah kebersihan diri. Wanita hamil itu lumrah, semakin bertambah usia kehamilannya semakin gampang pipis. Betul. Minum dikit pipis, minum dikit pipis. Nah, tapi jangan jadi dilawan. Minumnya jadi sedikit kemudian suka nahan pipis, jangan. Itu jadi bikin infeksi saluran kencing. Betul. Jadi minumlah tetap banyak dan rajinlah pipis teratur sehingga infeksi saluran kencing tidak terjadi. Yang ketiga, kalau ada keputihan atau ada sakit gigi, segera diatasin, diobatin, dibersihkan sehingga daerah mulut rahim, daerah kantong kencing sekitar itu tidak menyebabkan terjadinya kontraksi. Nah, kalau ada kembar atau hamil yang terlalu besar dibandingkan usia yang seharusnya, kemudian ada riwayat tadi seperti contoh ibu pertanyaan tadi, riwayat persalinan prematur sebelumnya. Nah itu kita pertimbangkan untuk pemeriksaan panjang mulut rahim. Kalau memang pendek, sebaiknya kita pertimbangkan untuk dilakukan pengikatan. Begitu. Dan yang terakhir, konsultasilah rutin dengan dokter kandungan, terutama yang berisiko tinggi, dan bersalinlah di rumah sakit yang memiliki fasilitas NICU. Iya, betul. Sehingga pasca persalinan si bayi terawat dengan baik. Ya pemirsa, itu dia tadi pembahasan kita mengenai bagaimana cara menjaga kehamilan agar tidak terlahir prematur. Dan tentunya kita sudah didatangi tadi ya sama dokter, udah dijelaskan sama dokter Arifin. Semoga nanti dok lain waktu datang lagi ke sini ya dok ya. Terima kasih juga untuk menonton di studio Selampari TV. Ya pemirsa, jagalah kesehatan Anda, jagalah sayangi tubuh Anda. Dan biasakan pola hidup sehat agar dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Waktunya saya Anggun Mawansyah dan kru kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa saksikan terus Dokter Kite hari Kamis dan setiap hari Minggu jam 8 malam. Oke pemirsa, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Kite, sehat dari Kite. Sehat gale-gale. Bye.